Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah. Ya, di Jumat berkah ini, Jumat pagi ini, Jumat yang penuh dengan kegembiraan ini, kita kembali ditakdir oleh Allah dengan waktu yang kurang daripada 1 jam. Kita setiap ziarah itu kurang lebih ya untuk mendatangi mereka para aulia, ya semata-mata untuk menenangkan jiwa kita. Ya, kita cukup sudah sehari-hari selama seminggu itu ya kita sibuk dengan urusan dunia kita, ya maka setidaknya kita ngecas hati ini seminggu sekali, ya menziarahi kepada mereka aulia yang benar-benar aulia. Mereka tadi ini para kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semata-mata kita ingin tertular sebagaimana Allah ta'ala memilih mereka, Allah ta'ala pun memilih kita, menyayangi kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan, wa inna ma thaqulat mawazinu man thaqulat mawazinum yawmal qiyamah bittiba'ihimul haq fid dunya, wa inna ma khafat mawazinu man khafat mawazinum yawmal qiyamah bittiba'ihim al-batil fid dunya. Jadi tolak ukur, kata beliau, tolak ukur itu kesuksesan, tolak ukur kekayaan abadi, tolak ukur kesuksesan seseorang itu, kata beliau, ya timbangan yang berat itu dimiliki oleh orang yang kelak di akhirat timbangannya berat. Ya, orang itu dikatakan berat timbangannya, yaitu kelak ketika berat timbangannya di akhirat, timbangan kebaikan maksudnya. Dengan apa? Bittiba'ihimul haq fid dunya, dengan mereka tadi itu mengikuti al-haq, kebenaran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi, yang diwariskan oleh Nabi kepada para ulama. Nah, bagaimana cara kita mengikuti hak ketika hidup di atas dunia ini sedangkan Nabi sudah wafat? Maka dengan cara mengikuti para ulama, tapi yang betul-betul ulama, ya. Ngeri soalnya sekarang ini apa? Ngeri sekali. Mereka yang mengatasnamakan agama, karena Masya Allah ya, kaum muslimin ini sangat menghormati, sangat menghargai daripada agama, sehingga terkadang ketika orang menyematkan dirinya agama sebagai pendakwah, sebagai ulama, ya orang cenderung akan mengikuti, padahal itu sebetulnya butuh difilter lagi lebih dalam. Apakah ucapannya, apakah perilakunya ini sesuai nggak sama apa yang diharapkan, apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diajarkan oleh para ulama, yang mana mereka tadi itu penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sekarang lihat, wah ngeri sekali, ya. Nah, maka dari itu kata beliau, orang yang berat timbangannya di akhirat siapa? Orang yang timbat berangannya itu orang yang berat timbangannya kalau di akhirat dengan mengikuti yang hak ketika di dunia, sering kumpul dengan orang-orang baik sehingga tertular seperti mereka. Dan orang yang ringan timbangannya itu ya orang yang kelak timbangannya di akhirat enteng, kebaikannya tipis. Bittiba'ihimul batil fid dunya, karena dia menyengsarakan dirinya sendiri dengan mengikutkan kebatilan ketika hidup di alam dunia ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap dari kita ini dha'iqatul maut. Pada akhirnya akan merasakan yang namanya apa? Kematian. Benar-benar sehat panjang umur, sehat afiat ya. Penuh dengan amal-amal baik insyaallah. Kemudian wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah, kata Allah. Hanya saja kelak akan dibayar balasan, akan diberikan balasan apa yang kalian upayakan di dunia ini kapan? Hari kiamat. Nah, kemudian setelah itu Allah Ta'ala menjelaskan, yaitu kriteria kesuksesan itu apa sih? Apakah ketika hidup di dunia ini banyak mobilnya? Apakah ketika hidup di dunia ini pada akhirnya berhasil menguasai jabatan? Ternyata hakikat kesuksesan itu diabadikan oleh Allah. Faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Ya, maka barang siapa, kata Allah, yang zuhziha anin nar, pada akhirnya ternyata setelah mati itu apa yang terjadi? Dijauhkan dirinya sama Allah, itu dijauhkan dari neraka. Wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam
surga, faqad faza, inilah orang yang beruntung. Ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini hanya apa? Hanya mata. Mata itu sesuatu ya yang terbatas. Al-ghurur yang penuh dengan tipu daya. Wa qala Ali radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, karamallahu wajha, situ khisalin, ada 6 perkara, man amila bihinna, yang barang siapa yang mengamalkan, memegang erat dalam hidupnya itu di alam dunia 6 hal ini, lam yatrukil jannah matlabah wala anin nari mahrabah, maka dia adalah orang yang bahasa ringannya itu dia orang yang insya Allah dipastikan masuk surga, ya, dan tidak perlu melarikan diri dari badan neraka. Dalam artian apa? Dia ini bukan orang yang layak untuk masuk ke dalam neraka. Apa itu 6? Awaluha, yang pertama, man arafallaha fa'atahu, yaitu seorang yang mengenal kepada Allah dan mentaati daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa arafa syaitana fa'asahu, dia mengenal daripada setan sebagai musuh, ya, fa'asahu, kemudian dia lawan tadi itu setan. Dia tahu ini ajaran setan, diingkari sama dia. Wa arafal haq fattabahu, yang ketiga, ketika seorang mengenal tentang hal yang hak dan diikuti yang hak tadi itu. Bukan dia acuhkan, bukan dia remehkan, bukan dia tentang, dia ikuti. Wa arafal batil fattaqahu, dan dia mengenal mana yang batil, mana yang jelek, mana yang menyesatkan diri, mana yang merugikan diri, mana yang merugikan dirinya di akhirat, fattaqahu, dia hindari itu, dia jauhi. Kemudian yang kelima, wa arafat dunya farafadhaha, yaitu orang yang mengenal daripada dunia dan dia tidak memasukkan dunia tersebut dari hatinya, ya. Karena kalau dunia sudah masuk dalam hati, ciri-cirinya apa? Pelit. Nah, ini bahaya. Wa arafal akhirah fatalabaha, dan dia mengenal yang keenam, yaitu dia mengenal bagaimana tuh akhirat, ya. Bahwasanya dia mengenal dunia dan dari masukkan dalam hati. Kenapa dia mengenal dunia ini? Arafah mengenal dunia mesti apa? Dia tahu kalau dunia ini terbatas, dia tahu dunia ini cuma titipan, dia tahu dunia ini adalah ujian baginya ketika hidup di dunia. Maka tidak dimasukkan dalam hati. Tapi ketika dia paham akhirat, ini adalah abadi, butuh bekal, butuh sangu yang banyak, ya. Kemudian akhirat itu ditentukan oleh bagaimana kita hidup di atas dunia, kebaikan kita dengan Allah dan sesama manusia. Fatolabaha, maka dia gencar mencari daripada akhirat tadi itu. Gencar mencari daripada akhirat itu. Mereka para aslafun sholihun, mereka para orang-orang soleh tadi itu, di antara pesan Syekh Muhammad Amin As-Sinqiti yang kemarin itu datang dari Mauritania beliau, ada kalanya orang soleh itu tidak bisa tidur kecuali tertidur. Kenapa? Kalau mau tidur itu akan berkata kepada dirinya, bayi jiwa, kamu tuh kok iso merem. Padahal kamu nggak tahu nanti ini di surga apa di neraka. Padahal ini orang soleh. Akhirnya tidak jadi tidur, kepikiran, iya ya, ibadah lagi, sampai tidurnya itu ya ketiduran, kesirap gitu. Nah, seperti itu mereka orang-orang soleh. Pernah suatu ketika, ya, salah seorang manusia itu tanya kepada salah seorang soleh, ya. Qala insanu li ba'di salaf kaifa tariq ila Allah taala? Bagaimana ya caranya jalan menuju Allah taala itu? Ada dijawab, loh. Lau araftallaha la arafta tariq. Kamu tanya bagaimana jalan menuju Allah? Caranya ya gampang. Kalau kamu mengenal Allah, maka kamu akan tahu jalannya. Maka orang yang tanya itu kembali mengatakan, subhanallah, loh. Subhanallah, wa kaifa abudu man la arif. Loh, kamu mengatakan, wahai Syekh, saya tanya jalannya menuju Allah gimana? Dijawab apa? Kalau kamu kenal sama Allah, pasti kamu tahu jalannya. Loh, ya saya kenal Allah loh. Bagaimana saya mungkin menyembah sosok Tuhan yang nggak saya tahu, sosok Tuhan yang nggak saya kenal? Akhirnya dijawab, wa kaifa ta'si man ta'rif. Kalau kamu mengatakan bagaimana mungkin saya beribadah kepada sosok Tuhan yang tidak saya kenal, ya mesti saya kenal loh sosok Tuhan yang saya sembah itu. Maka kata beliau apa? Nah kalau begitu sebaliknya, kenapa Tuhan yang engkau kenal tadi itu engkau masih bisa untuk berbuat maksiat kepadanya? Nah, jadi maksudnya apa?
diajari oleh Syekh ini cara jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu apa? Dengan cara banyak menghindari apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala itu murka kepada hambanya. Seperti yang kita bahas ya. Para aulia itu na'am, ya mengerjakan ketaatan, tapi yang bikin mereka itu cepat menggapai kedudukan yang mulia di sisi Allah bukan hanya dengan mengerjakan ini. Kalau mengerjakan ketaatan gampang itu. Semua orang bisa. Tapi yang lebih sulit yaitu apa? Menghindarkan dirinya dari hal-hal yang sekecil apapun berisiko dapat membuat Allah Ta'ala murka kepada dirinya. Yang mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil